Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lianul Fadil dari kelompok 1. Akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertema persebaran flora di dunia dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Bagaimanakah persebaran flora di dunia dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya? Persebaran flora di dunia ialah wilayah permukaan bumi yang tidak sama merata, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Selain manusia, ternyata flora dan fauna pada setiap wilayah memiliki ciri fisik yang berbeda antara satu sama lainnya. Adanya faktor iklim yang berupa suhu, sinar matahari, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Kedua, faktor edafik seperti tekstur tanah, tingkat kegemburan, mineral organik dan mineral anorganik. Ketiga, faktor fisiografis seperti wilayah dan bentuk lahan. Keempat, faktor biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dapat kita ketahui, kondisi iklim menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Seperti hutan hujan tropis yang terletak di wilayah sekitar ekuator atau khatulistiwa. Pada sekitar lintang 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, dengan rata-rata suhu terdingin di atas 18 derajat Celcius dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Ciri khas dari hutan hujan tropis adalah dihuni jenis spesies flora yang beragam. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alfira. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di permukaan, berikut akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, ada faktor klimatik. Kondisi iklim sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Misalnya, burung penguin hanya dapat hidup di daerah kutub yang wilayahnya selalu tertutup oleh lapisan es, sedangkan unta dapat hidup di tengah gurun yang panas dan gersang dengan sedikit air. Yang kedua yaitu faktor edafik. Faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi adalah kondisi tanah atau faktor edafik. Yang ketiga, faktor fisiografi. Persebaran flora dan fauna juga dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya suatu tempat. Yang terakhir yaitu faktor biotik. Faktor biotik ini keberadaannya flora dan fauna di suatu tempat tidak terlepas dari peran makhluk hidup atau biotik, baik manusia, hewan maupun tumbuhan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Agus Amil Sumosong. Saya di sini untuk mempresentasikan persebaran flora berdasarkan ekosistem. Persebaran flora terdapat dipahami dari sisi etimologi yang berasal dari bahasa Latin yang artinya alam tumbuhan. Adapun definisi flora adalah dunia tumbuhan yang terdapat di dunia ini. Tumbuhan ini dapat meliputi aneka jenis tumbuhan besar seperti pohon maupun rumput dan juga mikroflora seperti jamur. Untuk mengetahui persebaran flora yang ada di dunia ini, kita bisa mengetahui berdasarkan ekosistem yang ada. Ekosistem ini terdiri dari ekosistem daratan utama yang ada di permukaan secara horizontal atau dari ekuator ke kutub, dan berdasarkan pada kondisi iklim. Ekosistem tropika. Ekosistem tropika memiliki 3 tipe, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, dan sabana tropika. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang berada di tropis
Di tropis dicirikan dengan hujan yang turun sepanjang tahun. 2. Hutan musim. Hutan musim berada pada wilayah tropis dengan perbedaan antara musim penghujan dan musim kemarau yang sangat jelas. 3. Sabana tropika. Kawasan sabana tropika ditandai dengan komunitas. 4. Stepa. Stepa atau padang rumput terbentang dari daerah tropika sampai ke daerah yang curah hujannya tak cukup untuk perkembangan hutan. Ciri-ciri stepa antara lain tropis. Gurun tropis berada di daerah tropis, yaitu di antara 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Sebagian besar gurun tropis berada di wilayah Afrika, Amerika Tengah dan Selatan. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Danis Prasetya akan menjelaskan tentang ekosistem daerah sedang. Ekosistem daerah sedang terdiri atas beberapa jenis, yaitu semak belukar berduri, gurun pasir, padang rumput, hutan hujan daerah sedang, dan hutan gugur daun. 1. Semak belukar berduri. Ekosistem semak belukar berduri ditandai dengan jenis vegetasi berduri, jenis herofit. Hutan semak berduri terdapat daerah-daerah dengan musim kemarau yang lebih panjang. 2. Gurun desert. Ekosistem gurun pasir terdapat wilayah yang memiliki curah hujan yang lebih sedikit daripada evaporasi. 3. Padang rumput. Vegetasi padang rumput didominasi oleh rumput-rumputan. Di Amerika Utara, padang rumput ini disebut prairie. Di Asia disebut steppe. Di Amerika Selatan dinamakan pampas. 4. Hutan hujan daerah sedang. Hutan ini tampak selalu hijau dengan pohon-pohonnya tidak begitu tinggi. Daunnya lebih keras dan kaku. 5. Hutan gugur daun. Hutan gugur daun terletak di daerah beriklim kontinental yang cukup hijau. selanjutnya, C. Ekosistem taiga didominasi oleh pohon dengan jenis pohon konifer dan pinus yang dapat hidup pada suhu dingin yang ekstrem. Persebarannya meliputi kawasan Eropa ke Asia dan Amerika Utara. Ekosistem tundra. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara, juga ditemukan di dekat Antartika, dan terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. selanjutnya, Nama saya Bella Syahputri. Saya akan menjelaskan tentang persebaran flora berdasarkan elevasi. Beberapa faktor yang memengaruhi persebaran flora di muka bumi antara lain faktor klimatik, edafik, fisiografi, dan biotik. Dan ada juga jenis-jenis flora berdasarkan elevasi, yaitu 1. Hutan hujan tropik. Ciri-ciri dari flora hujan tropis ini antara lain adalah daunnya yang lebat dan berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil. Pohon tidak pernah mengalami musim gugur karena mendapatkan air sepanjang tahun, dan sangat beragam jenisnya karena sangat banyak tumbuhan yang dapat hidup di hutan hujan tropis. Sekian dari tugas video kami bila ada kata atau ucapan yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.